Soal CAT Seleksi PPS Pemilu tahun 2024. 1. Permohonan perselisihan hasil pemilu harus diajukan paling lambat berapa hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu? A. 1 kali 24 jam, B. 2 kali 24 jam, C. 3 kali 24 jam, D. 7 kali 24 jam. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara, B. Paling lambat 5 hari setelah hari pemungutan suara, C. Paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara, D. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah D. Nomor 3. Politik uang atau money politik termasuk dalam bentuk pelanggaran A. Administrasi pemilu, B. Kode etik, C. Tipikor, D. Tindak pidana pemilu. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat A. 1 hari sebelum masa tenang, B. 2 hari sebelum masa tenang, C. 1 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 2 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawabannya adalah C. Nomor 5. Seluruh perlengkapan pemungutan suara sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya A. 1 hari sebelum pemungutan suara, B. 2 hari sebelum pemungutan suara, C. 6 jam sebelum pemungutan suara, D. 12 jam sebelum pemungutan suara. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Berikut ini merupakan hal yang mesti dimuat dalam suara pemilihan anggota DPR dan DPRD, kecuali A. Tanda gambar partai politik, B. Nomor urut partai politik, C. Foto calon anggota DPR atau DPRD, D. Nama calon anggota DPR atau DPRD. Jawabannya adalah C. 7. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Pertama, pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2002. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Profesional, B. Independen, C. Mandiri, D. Akuntabel. Jawabannya adalah B. 9. Berikut ini adalah pihak yang berada di dalam TPS, kecuali A. Pengawas TPS, B. Pemantau pemilu, C. Saksi peserta pemilu, D. KPPS. Jawabannya adalah B. 10. Ketua PPK dalam pemilu dipilih oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. Dari anggota oleh anggota, C. Dari anggota, D. Oleh anggota. Jawabannya adalah B. 11. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di RT atau RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP elektronik adalah A. Pemilik KTP elektronik yang terdapat dalam daftar pemilih tambahan, B. Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, C. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain
dalam desa yang sama. D. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam kecamatan yang sama. Jawabannya adalah B. Nomor 12. Berikut ini adalah syarat untuk memilih kecuali A. Berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara. B. Sudah pernah kawin. C. TNI atau Polri aktif. D. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Jawabannya adalah C. 13. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu, kecuali A. Pengawas TPS. B. Peserta pemilu. C. Bawaslu Kabupaten Kota. D. TNI atau Polri. Jawabannya adalah D. 14. Jumlah anggota PPK adalah sebanyak A. 3 orang. B. 5 orang. C. 7 orang. D. 9 orang. Jawabannya adalah B. 15. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh A. Pantarlih. B. PPS. C. PPK. D. Semuanya benar. Jawabannya adalah A. 16. Pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh Pantarlih dilakukan dengan cara A. Mensinkronkan data kependudukan di desa. B. Menyandingkan data DPT pemilu atau pemilihan terakhir. C. Meminta data dari ketua RT atau RW. D. Mendatangi calon pemilih secara langsung. Jawabannya adalah C. 17. Laporan dana kampanye calon anggota DPD pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil auditnya kepada A. KPU. B. Bawaslu. C. DKPP. D. Semuanya benar. Jawabannya adalah D. 18. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan oleh A. Peraturan KPU. B. Keputusan KPU. C. Undang-undang. D. Semuanya benar. Jawabannya adalah D. 19. Pemungutan suara pemilu 2024 dilaksanakan secara A. Terpisah antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dengan pasangan presiden dan wakil presiden. B. Terpisah antara anggota DPR, DPD dengan DPRD Kabupaten Kota. C. Terpisah antara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dengan DPD. D. Serentak. Jawabannya adalah D. 20. Hal-hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan memilih adalah A. Nama dan alamat. B. Nama, nik, alamat. C. Nama, nik, jenis kelamin, nomor urut DPT. D. Nama, nik, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Jawabannya adalah C. Itulah beberapa contoh soal tes CAT seleksi PPS pada pemilu tahun 2024. Isi kolom komentar di bawah ini dan nantikan video soal-soal berikutnya dengan cara subscribe channel ini.